Saya membangun jalan khusus untuk rumah ini saat itu, dan taman hutan ini terletak di daerah perkotaan Jakarta. Sangat nyaman untuk pergi kemanapun. Jika Anda pergi ke Jakarta, Anda dapat merendahkan diri untuk tinggal di sana. Saya masih memiliki beberapa mobil di sana, sebuah helikopter, dan seseorang akan mengurusnya. Isyana dengan malu berkata, "Oke, kamu bisa mengaturnya untuk saya akan ke sana sore hari." Thomas buru-buru berkata, "Bagus, Nona. Saya akan mengaturnya. Saya cucu jauhmu yang akan belajar di Jakarta, jadi kamu meminjamkan saya rumah untuk tinggal sementara." Thomas dengan hormat berkata, "Oke, Nona." Isyana berkata lagi, "Oh, dan saya benar-benar ingin mencari universitas di Jakarta untuk belajar, dan di umurku sekarang memang pantas masuk di universitas. Apakah kamu memiliki kenalan orang di universitas?" "Ya, hebat," Thomas berkata. "Saya menyumbangkan 1 miliar ke Universitas Jakarta saat itu, dan setengah dari kampus baru dibangun oleh saya. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat mengatur agar Anda belajar di Universitas Jakarta. Itu universitas terbaik di seluruh provinsi." "Oke," Isyana berkata sambil tersenyum, "kalau begitu pergilah ke sini." Setelah dia selesai berbicara, dia teringat sesuatu, dan bertanya kepada Thomas, "Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana sekarang?" Thomas berkata, "Nona, saya saat ini di Singapura. Saya pernah tinggal di Singapura dan Malaysia tahun ini. Saya semakin tua dan saya jarang bepergian jauh." Isyana berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, ini kerja keras untukmu. Bantu saya mengatur identitas Malaysia, lalu biarkan saya pergi ke Jakarta untuk belajar sebagai pelajar Malaysia." Thomas setuju dan buru-buru berkata, "Oke, kalau begitu saya akan siapkan identitas Malaysia untuk Anda." Isyana berpikir sejenak dan berkata, "Temukan saja keluarga yang cocok dari kerabat jauhmu untuk memasukkan saya, lalu kirimkan informasi tersebut ke Universitas Jakarta, dan biarkan mereka mengirimi saya surat penerimaan." Thomas dengan hormat berkata, "Oke, Nona, saya akan mengaturnya. Siapa nama Anda untuk identitas ini?" Isyana berkata dengan senyum santai, "Jika kamu dapat menemukan keluarga bernama Danendra, maka beri nama Agnes Danendra. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu dapat menggunakan Isyana Danendra manapun." "Tidak masalah," Thomas berkata, "saya akan membuat pengaturan sekarang." Isyana berkata, "Kalau begitu saya tidak akan pergi ke Jakarta hari ini, saya akan pergi ke Malaysia dulu untuk belajar di Universitas Jakarta, lalu duduk di pinggir dan menunggu Tama muncul. Maka rantai bukti lengkap harus disiapkan terlebih dahulu. Setidaknya, saya harus mengambil identitas baru Malaysia, terbang dari Malaysia ke Indonesia, dan menyelesaikan catatan masuk resmi. Jika tidak, begitu dia bertemu Tama dan Tama mencurigai dirinya sendiri, dia dapat mengetahui bahwa dia tidak memiliki catatan masuk kapan saja. Dalam hal ini, Tama mungkin melihat melalui dirinya sendiri. Dan saya menggunakan identitas kerabat jauh Thomas untuk pergi ke Jakarta dari Malaysia secara terbuka, dan kemudian belajar di universitas yang disumbangkan oleh Thomas di Jakarta, dan tinggal di real estate Thomas di Jakarta. Semuanya tampak logis. Pada saat ini, Thomas yang berada di ujung telepon berkata dengan hormat, "Nona, Anda meminta Jayakarsa untuk mengatur pesawat untuk Anda, langsung dari Surabaya ke Georgetown, Malaysia, dan saya akan terbang ke sana untuk menunggu Anda." Gaya akting Isyana serba cepat, tanpa ada kecerobohan. Setelah menutup telepon Thomas, dia segera berkata kepada Jayakarsa, "Pak, tolong bantu saya mengatur pesawat, dan saya akan pergi ke Malaysia sekarang." Jayakarsa buru-buru berkata, "Nona, biarkan saya pergi denganmu." Isyana melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Jangan pergi ke Malaysia bersamaku. Kamu memiliki status khusus.
Jika kamu meninggalkan catatan kita berdua meninggalkan negara bersama, semuanya akan mudah terungkap di masa depan. Saya akan menggunakan identitas entry ini untuk pergi ke sana dulu. Lalu segera kembali dengan identitas baru, dan langsung pergi ke Jakarta ketika saya kembali. Kemudian kamu akan bertemu saya di Jakarta, dan kita akan bertemu di Jakarta. Jayakarsa mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan menunggumu di Surabaya setelah kamu tiba di Jakarta, saya akan menemuimu di sana." "Oke." Isyana bertanya padanya, "Kapan pesawat bisa terbang paling awal?" Jayakarsa buru-buru berkata, "Ada jet bisnis Gulfstream G700 di Bandara Surabaya, pesawat itu bisa terbang kapan saja, dan kamu bisa tiba di Malaysia dalam waktu 2 jam. Isyana mengangguk, "Kalau begitu bantu saya mempersiapkan diri sesegera mungkin, dan mengatur mobil untuk membawa saya ke bandara." Jayakarsa berkata dengan hormat, "Oke Nona, saya akan mengaturnya sekarang." Segera, Jayakarsa mengatur konvoi untuk mengawal Isyana sampai ke Bandara Surabaya sendirian. 40 menit kemudian, Isyana, yang berhasil melewati bea cukai, lepas landas dengan jet pribadi di Bandara Surabaya. Setelah pesawat lepas landas, ia melewati kota Surabaya lalu terbang ke Malaysia. Kecepatan penerbangan GULFSTREAM G700 mendekati kecepatan suara, yang jauh lebih cepat dari pesawat penerbangan sipil biasa. Georgetown di Malaysia sedikit lebih dekat dari Singapura, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk tiba. Pada saat yang sama, Thomas, yang berada jauh di Singapura, menyeret tubuhnya yang berusia 90 tahun, dan mulai dengan istrinya, dengan bersemangat membawa helikopter ke Georgetown untuk mempersiapkan kedatangan Isyana. Georgetown adalah kota dengan jumlah orang Indonesia terbesar di Malaysia, dan juga merupakan tempat Thomas meraup kekayaan di tahun-tahun awal. Dia memiliki beberapa rumah bangsawan di Georgetown, dan yang terbesar bahkan memiliki pantai pribadi sepanjang 2 km. Kebetulan sepupu jauh Thomas yang berada di Georgetown bermarga Danendra, jadi dia meminta orang-orang untuk memanfaatkan waktu untuk membuat file pribadi, mengarang seorang gadis berusia 18 tahun bernama Agnes Danendra, dan bahkan memalsukan serangkaian informasi profil gadis ini. Dan ketika pesawat Isyana terbang keluar dari wilayah udara Indonesia, Tama dan Alena yang berada di Amerika Serikat juga menyelesaikan upacara kelulusan kelas master. Sejauh ini, Alena akhirnya memenuhi mimpinya selama bertahun-tahun dan memperoleh sertifikat penyelesaian kelas master dari Rhode Island School of Design. Setelah itu, Tama kembali ke hotel bersama dengan Alena dan Sinta Fei. Kedua wanita itu memutuskan untuk pergi ke lounge eksekutif hotel untuk minum dan mengobrol sebentar. Jadi Tama kembali ke kamar hotel sendirian untuk mengatur rencana perjalanan besok. Dia telah meminta Sinta Fei untuk mengatur jet pribadi keluarga Fei untuk terbang ke Kanada malam ini, dan besok pagi, Johan dan Devano akan naik pesawat Concorde dari New York ke Kanada untuk membawa Bibi Ratih, Fanny dan Claudia. Mereka semua dijemput di bandara, dan mengatur agar mereka naik ke pesawat yang diatur oleh Sinta Fei. Setelah itu, Johan dan Devano naik pesawat Concorde dan langsung kembali ke Jakarta. Saat itu, pesawat keluarga Fei akan membawa Bibi Ratih dan mereka bertiga ke New York, dan Tama juga akan membawa Alena dan ibu mertuanya, Rika, untuk naik pesawat yang sama di New York dan kembali ke Jakarta bersama. Untuk mengkonfirmasi pemulihan Rika, dan memberitahu Rika untuk bersiap, Tama secara khusus memanggilnya. Ketika telepon terhubung, Tama berkata sambil tersenyum, "Bu, bagaimana pemulihanmu?" Berkata dengan riang, "Oh menantuku yang baik, mengapa kamu meneleponku saat ini?" Tama berkata, "Bagus. Sekolah Alena tutup hari ini. Kami berencana untuk check out dan pergi ke New York besok pagi. Setelah menjemputmu, kita akan kembali ke Jakarta bersama." Rika merasa semangatnya hilang seketika, dan berkata, "Menantuku yang baik,
Membosankan untuk kembali ke Jakarta, tangan dan kaki ibu tidak nyaman, dan kamu harus menyusahkanmu dalam hidup. Jika kamu ingin aku mengatakan, kamu dan Alena kembali dulu, dan ibu tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Aku akan kembali setelah kondisiku benar-benar membaik. Tama tidak berdaya untuk sementara waktu. Dia bersedia membiarkan Rika tinggal di Amerika Serikat, yang bisa dianggap tidak terlihat dan tidak terpikirkan, tetapi Alena masih tidak tahu tentang rawat inap ibunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.